Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam eh, kepada Kak Rama Perwira Pratama MDST selaku narasumber wawancara pada penugasan kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Rahmaini atau biasa dipanggil Nurul dari Analisis Kimia Sekolah Vokasi Angkatan 59 IPB University. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Kakak untuk menjadi narasumber untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kapita Selekta pada saat ini. Pengalaman kerjanya gitu. Kalau dalam persaingan mencari kerja tuh kakaknya bisa menonjolkan apa sih yang potensi yang kakak punya. Jadi kakak tuh merasa bisa bersaing lebih bisa bersaing dengan lulusan yang lainnya gitu. Untuk persaingan industri itu kan aku ngalamin dua fase ya. Fase pertama itu ketika aku fresh graduate, aku nggak punya pengalaman. Yang fase kedua itu ketika aku udah experience. Kalau fresh graduate ya emang modalnya doa aja sama pengalaman waktu pas dulu dulu aku kuliah, itu aja modalnya. Sama bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita ngejual diri kita, meyakinkan orang yang pengen nge-hire kita gitu. Pastilah kita juga harus mempelajari, oh kita pengen interview atau wawancara kerja di sektor misalnya lingkungan atau misalnya di bagian food industry atau bagian oil and gas. Nah, itu kan harus kamu pelajari dan kamu harus ingat-ingat tuh waktu dulu kuliah pengalamannya apa ya, gini gitu. Sebenarnya kalau pas fresh graduate itu kamu lebih ditanyain gimana riwayat kerja kamu, gimana kamu bisa beradaptasi dalam dunia kerja. Itu kan sebenarnya yang sehari-hari kita lakuin waktu pas kita kuliah kan. Kita praktikum, kita bekerja sama teman-teman. Nah, salah satunya itu gitu. Fase waktu aku experience. Nah, kalau waktu experience itu aku udah punya pengalaman kerja 2 tahun di Tufnor, pindah ke PT Geoservice. Ini sama-sama lab uji gitu loh. Kalau sama-sama lab uji, berarti yang sama adalah sistemnya. Yang mungkin pernah kamu pelajarin, makulnya itu SMMI. SMMI itu kita belajar ISO 17025, kita belajar ISO yang lain, 9001, 4001. Nah, kayak gitu-gitu yang kita pelajarin sistemnya, bagaimana kita bisa beradaptasi ke sistem perusahaan. Itu juga penting tuh. Kemudian kalau pas experience itu karena aku di kantor yang lama itu megang, aku ngerjain analisa basicnya. Kalau misalnya kamu pernah literasi, terus megang spektro, terus ya analisa-analisa yang lain lah, organik misalnya, yang basic-basic kayak gitu, itu bisa jadi nilai jual kamu gitu loh. Itu mungkin mungkin pelek, tapi ternyata itu di dunia kerja itu kepake banget gitu loh. Gitu. Lumayan banyak sekali catatan yang bisa dijadikan bahan buat evaluasi untuk mencari pekerjaan. Bagaimana sih sistem seleksi masuk dalam dunia kerja yang telah kakak alami? Kalau untuk sistem seleksi masuk dunia kerja tuh, kalau untuk fresh graduate itu, sekarang kan udah mudah ya, banyak platform untuk kita nyari pekerjaan. Ada LinkedIn, ada Jobstreet dan segala macam. Sembari waktu luang aku habis dari sidang menuju wisuda, nah itu aku pakai untuk ikut pelatihan-pelatihan tuh, ikut pelatihan-pelatihan ISO, pelatihan ISO itu kan banyak, ada 17025, ada 4100. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Itu yang bisa kamu untuk jadi nilai tambah lah. Pokoknya pasti lah namanya ijazah, terus nilai IPK, itu mungkin beberapa case menjadi salah satu syarat ya. Terus juga dapat dapat cerita dari teman-teman dosennya. Ada juga beberapa perusahaan yang harus datang, terus kamu nanti praktek, nanti dilihatin langsung sama supervisornya, itu ada juga. Sebenarnya kalau untuk seleksi masuk dunia kerja tuh, gimana kamu komunikasiinnya sih, gitu. Bagaimana kamu pengen bekerja sembari mencari ilmu, karena kan dunia yang kita gelutin ini kan pasti ya ilmu sains ya. Jadi selain kamu kerja, kamu juga bisa sekalian belajar. Sangat kompleks ya, untuk setiap perusahaan mungkin beda-beda. Beda-beda betul. Ya, ke pertanyaan selanjutnya itu upaya untuk selalu upgrade diri setelah menjadi fresh graduate versi kakak sendiri. Gimana sih? Dulu itu waktu aku udah dapat pengalaman kerja di PT Tufnor, yang pertama tuh jangan pernah berhenti belajar sih. Yang pertama itu pokoknya jangan pernah puas sama ilmu gitu loh, haus terus sama ilmu gitu loh. Meskipun nanti bayarannya berapa berapa itu bisa belakang lah, masih muda gitu loh. Pokoknya belajar dulu. Terus ketika kamu fresh graduate, kamu masuk ke dunia kerja, nanti langkah kamu selanjutnya ke depannya adalah ikutin langkah pertama itu. Dalam artian gini, langkah pertama itu kamu masuk ke dunia lingkungan, ya nanti ke depannya kalau kamu pengen upgrade seputar salary, seputar jabatan, ya kamu harus di dunia lingkungan. Makanya saran aku buat orang-orang fresh graduate, tentuin dari awal kamu passionnya di mana. Kamu passionnya di dunia makanan kah, di dunia lingkungan kah,
atau di dunia oil and gas. Nah, itu benar-benar step pertama tuh benar-benar penentu banget gitu loh. Untuk investasi dalam sertifikat itu sekarang kan ISO 17025 itu mewajibkan bahwasannya setiap analis atau setiap orang yang bekerja itu memiliki kompeten ya. Kompeten dalam artian sertifikat. Nah, ketika kamu emang mampu, kamu itu memang layak dari kantor, kamu akan disertifikati, dibayarin pelatihan tuh, gitu loh. Hitung-hitung kuliah dibayarin lah, gitu loh. Itu buah hasil dari kamu selama ini sungguh-sungguh dalam bekerja, gitu loh. Selain kamu matengin benar-benar apa yang kamu kerjakan, terus kamu berhubungan baik dengan tim, kamu berhubungan baik dengan semuanya, insya Allah itu bakal jadi jalan yang mulus lah buat depannya. Gitu loh, gitu. Terus selain itu, upgrade kamu ke sarjana. Tuh, karena kan kalau waktu kemarin aku kan D3 ya, masih vokasi ya. Kalau sekarang kan udah D4 nih, upgrade-nya enak langsung ke S2. Kalau dulu aku upgrade-nya ke sarjana. Nah, untuk upgrade ke sarjana juga, itu harus harus pilih-pilih nih, pilih-pilih benar-benar. Misal kamu, langkah pertama kamu itu di dunia lingkungan. Berarti kamu ngambil S1-nya itu yang sesuai dengan pekerjaan kamu. Entah jadi teknik lingkungan, entah jadi analis lingkungan, atau kamu nanti pengen kerjanya di dunia makanan, bisa ngambil tekang. Terus kalau di dunia oil and gas, kamu bisa masuk ke teknik kimia. Gitu. Nah itu benar-benar harus kamu pikirin. Gitu. Kecuali kamu masih pengen nyari-nyari gue passionnya di mana ya, gue passionnya di mana ya, itu apalah. Ya, Kak, mungkin itu masukan yang sangat berharga ya untuk bekal nanti magang atau enggak mungkin bisa nyicil dari sekarang dari pesan-pesan yang telah Kakak sampaikan. Baik, Nurul ucapin terima kasih banyak atas kebersediaan Kakak dan juga jawaban-jawaban Kakak yang sangat memotivasi buat kita sebelum lulus itu harus memang benar-benar mematangkan rencana ya, Kak. Mungkin cukup sekian dari sesi wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam taufiq wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.